Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah dari Prodi Informatika. Saya akan menjelaskan konsep dasar sistem komputer. Jadi, definisi komputer, suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Terdapat 3 istilah penting, yaitu input data, pengolahan data, dan informasi output. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDE atau Electronic Data Processing atau EDP. Kemudian struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen saling terkait. Mungkin bisa dilihat gambarnya. Kemudian struktur komponen. Terdapat 4 komponen pokok sistem komputer. Yang pertama, pemroses. Yang kedua, memori utama. Yang ketiga, perangkat masukan dan keluaran. Yang keempat, interkoneksi antar komponen. Kemudian, pemroses CPU. Pemroses disebut CPU berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Pemroses melakukan kerja dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil instruksi yang dikodikan secara biner dari memori utama. Yang kedua, mendekode instruksi menjadi proses sederhana. Yang ketiga, melaksanakan proses-proses tersebut. Kemudian, pemroses CPU. Operasi-operasi pada pemroses dikategorikan menjadi operasi aritmatika, yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian, operasi logika, yaitu OR, AND, XOR, inversi, dan sebagainya. Kemudian, yang ketiga, operasi pengendalian, yaitu operasi percabangan, lompat, dan sebagainya. Kemudian, pemroses CPU. Pemroses CPU terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, CPU atau control unit berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Yang kedua, ALU, Arithmetic Logic Unit, berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika. Yang ketiga, register, merupakan memori yang sangat cepat yang berfungsi sebagai tempat operan-operan dari operasi yang akan dilakukan oleh pemroses. Kemudian CU, control unit atau unit kendali. Yang pertama, mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer, kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Yang kedua, mengartikan instruksi dari pemrogram komputer. Yang ketiga, membawa data dari alat input ke memori utama. Yang keempat, mengambil data dari memori utama untuk diolah. Yang kelima, mengirim instruksi ke ALU jika ada instruksi untuk penghitungan aritmatika atau perbandingan logika. Yang keenam, membawa hasil pengolahan data kembali ke memori utama untuk disimpan dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Kemudian CU control unit atau unit kendali. Kesimpulan, tugas dari unit kendali ini adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama jika diperlukan, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta pengawasan kerja dari ALU. Kemudian menyiapkan hasil proses ke memori utama. Kemudian ALU, Arithmetic and Logic Unit, melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sebagai sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder, melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logik meliputi perbandingan 2 operat dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan,
tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan. Kemudian, memori. Ada 3 macam memori yang dipergunakan di dalam sistem komputer, yaitu register digunakan untuk menyiapkan instruksi dan data yang sedang diproses. Yang kedua, main memory dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Kemudian secondary stroke dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Register, alat penyimpanan kecil dengan kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses sementara data dan instruksi lainnya yang menggunakan giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. CPU diberatkan sebagai otak yang punya ingatan, register dan pengendalian organ tubuh (CU). Program dan data diletakkan di memori utama yang diibaratkan sebagai sebuah meja. Program diproses melakukan satu persatu instruksi-instruksi yang ada di dalamnya. Kemudian, perangkat I/O. Perangkat masukan atau keluaran digunakan sistem komputer untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, baik ke pemakai ataupun lingkungan secara umum. Perangkat masukan atau keluaran terdiri dari 2 bagian, yaitu komponen mekanis yang perangkat itu sendiri, kemudian komponen elektronis, yaitu pengendali perangkat berupa chip controller. Kemudian interaksi antar komponen disebut bus, dan interkoneksi ini berkaitan dengan tata cara hubungan antar komponen sistem komputer, menghubungkan CPU dengan memori utama ataupun alat-alat input atau output I/O. Bus antara CPU dengan memori utama dilakukan pada MDR, Memory Data Register, MAR, Memory Address Register, dan unit kendali dalam CPU dan disebut internal bus. Bus yang menghubungkan CPU dengan I/O tidak diletakkan langsung ke I/O, tetapi diletakkan melalui I/O port atau DMA, atau Direct Memory Access Controller atau I/O channel, dan disebut external bus. Di dalam internal bus terdapat data yang dihubungkan dengan MDR, address bus yang dihubungkan dengan MAR, serta control bus yang dihubungkan dengan control unit. Kemudian bus terdiri dari 3 macam, yaitu bus alamat, address bus, untuk memberikan alamat dari memori atau port yang hendak diakses. Bus alamat berisi 16, 20, 24 jalur sinyal paralel atau lebih. Yang kedua, bus data atau data bus, untuk membaca dan mengirim data dari ke memori atau port. Bus data berisi 8, 16, 32 jalur sinyal paralel atau lebih. Yang ketiga, bus kendali atau control bus. Sinyal bus kendali antara lain memory read, memory read, I/O read, dan I/O read. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang konsep dasar sistem komputer. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.